Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu sifat orang beriman, yaitu amanah, ya. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, ya, karena kita dapati fenomena sebagian orang yang kelihatannya secara penampilan orang beriman namun ternyata tidak amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasanya awwala ma yufqadu minad din al-amanah. Yang pertama hilang dari agama adalah amanah, ya. Dan apalagi di zaman semakin banyak keburukan, maka semakin sulit kita mencari orang yang amanah. Dari situ kita harus punya gambaran yang jelas dan terang benderang tentang amanah, dan pada perkara-perkara apa saja amanah harus kita tegakkan, harus kita terapkan, dan apa faedahnya dan apa bahayanya kalau seorang tidak amanah, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya seharusnya amanah memiliki keterkaitan erat dengan agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahum. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janjinya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan tanda orang munafik yaitu tidak amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Tentunya tidak ada yang suka jika memiliki sifat kemunafikan, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Kalau dia sudah berjanji maka dia membatalkan janji, ghadar, curang, wa idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, bersengketa, maka dia licik, Dan ini ciri-ciri orang munafik, di antaranya tidak memiliki amanah. Maka di awal kajian ini saya akan menyebutkan tentang urgensinya amanah. Urgensinya amanah kita bisa tahu dari beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya amanah adalah sifat para nabi, Ketika Allah menyebutkan kisah para nabi dalam surat Al-A'raf, di antaranya perkataan Nabi Hud, dia berkata kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah orang ingin kebaikan bagi kalian, nasih yaitu ingin kebaikan bagi kalian, amin yang terpercaya, Demikian juga ketika Heraklius membawa Abu Sufyan ketika setelah perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin pada tahun 6 Hijriyah, terjadi perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh berinteraksi antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Maka ketika itu Abu Sufyan dan beberapa rombongannya sedang biasa berdagang di negeri Syam. Ternyata ada Raja Heraklius, yaitu Kaisar Romawi, yang mengetahui keberadaan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan adalah kepala gembong kaum Quraisy ketika itu, pengganti Abu Jahal. Abu Jahal sudah tewas, dia yang menggantikannya. Maka dipanggillah Abu Sufyan, dihadirkan di hadapan Heraklius. Kemudian Heraklius bertanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah mendengar ada seorang yang mengaku nabi di Jazirah Al-Arab. Dan dia sedang menanti-nanti hadirnya nabi terakhir. Dia sudah nanti-nanti. Maka dia ingin cross check, maka dia tanya kepada Abu Sufyan dengan beberapa pertanyaan
Di antara pertanyaannya, Abu Sufyan bertanya, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, wa madza ya'murukum? Apa yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, kana ya'muruna an na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kana yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad mengatakan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa kana ya'muruna, dia menyuruh kami bis salat, untuk salat, was sidq, untuk jujur, wal afaf, untuk memiliki akhlak yang mulia, menjaga diri, wal wafa bil ahdi, dan untuk menunaikan janji, wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah. Salah satu pertanyaan Heraklius adalah demikian dan dijawab Abu Sufyan dengan jawaban tadi. Setelah banyak pertanyaan diinterogasi si Abu Sufyan, akhirnya Heraklius mengatakan, ketika aku bertanya kepada engkau, fa innaka za'amta, engkau menyangka annahu ya'murukum bis salat, bahwasanya Muhammad menyuruh kalian untuk salat, was-sidq, untuk jujur, wal afaf, untuk menjaga diri, berakhlak mulia, wal wafa bil ahad, dan untuk menunaikan janji, wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah. Kemudian kata dia, demikianlah sifatun nabi, demikianlah sifat para nabi. Demikianlah sifat para nabi. Jadi sifat para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, di antaranya adaul amanah, menunaikan amanah. Contoh lagi misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan bagaimana amanahnya dalam Al-Quran ketika seorang wanita berkata kepada ayahnya, ya abati ista'jirhu inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah seorang yang kuat, lagi amin, lagi terpercaya. Timbul pertanyaan, dari mana wanita ini tahu Nabi Musa adalah orang terpercaya? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Musa alaihissalam kabur dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka dia kabur tanpa membawa bekal sama sekali. Maka dia berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh dari Mesir menuju ke Saina, yaitu dari benua Afrika menuju ke benua Asia. Sampai di Madian. Khilaf Madian di mana lokasinya, ada yang mengatakan di Jordan, ada yang mengatakan di Tabuk di Saudi Arabia. Intinya perjalanan ratusan kilo dia tempuh dan dia tidak bawa bekal sehingga dia kelaparan. Sampai disebutkan dia sering makan daun sehingga tubuhnya kelihatan ada warna hijau saking banyak daun yang dia makan. Kemudian dia tiba di Madian, ketemu orang-orang sedang kumpul di sebuah sumur. Tiba-tiba dia melihat ada dua wanita yang menghalang-halangi kambingnya, tidak ikut ambil air di sumur tersebut. Rupanya penduduk negeri situ penduduk yang tidak baik. Ya. Harusnya wanita di luar. Ya. Harusnya ladies first, katanya demikian. Ya. Ini perempuan cuma dua orang. Ternyata dibiarkan. Harusnya kalau perempuan cuma dua orang, udah mereka berdua dulu berlaki-laki. Ternyata mereka tidak demikian. Laki-laki dulu ambil air. Maka Musa datang kepada kedua wanita tersebut. Musa alaihissalam berkata, ma khatbukuma? Apa yang buat kalian, apa gerangan kalian? Kenapa kalian tidak ambil air? Maka mereka berdua mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan ambil air sampai laki-laki semua pergi dulu. Wa abuna syaikhun kabir, adapun ayah kami sudah tua, ya, sehingga tidak bisa mengambil air. Harusnya laki-laki yang ambil air, tapi ayah kami sudah tua, maka kami yang ambil air. Maka Musa pun mengambil air bagi mereka berdua, kemudian beliau pun bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dari Allah, itu beliau minta makan. Kemudian akhirnya datanglah wanita, salah satu dari wanita tersebut kepada Nabi Musa, ihdahuma tamshi ala istihya. Ja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka salah seorang dari dua orang wanita ini, ada yang mengatakan adiknya, datang dengan berjalan malu-malu, tersipu malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk
mengundangmu untuk memberi ganjaran karena kau telah mengambilkan air bagi kami. Karena Musa ambilkan air buat mereka. Taib. Wanita ini setelah Nabi Musa ketemu dengan bapaknya, wanita ini mengatakan, wahai ayahanda, kerjakanlah Nabi Musa, sungguhnya dia kuat dan dia terpercaya. Dari mana tahu Nabi Musa kuat? Disebutkan oleh para ulama karena ketika itu Nabi Musa mengangkat tutup sumur yang harusnya hanya bisa diangkat oleh 8 orang, ternyata dia angkat sendiri. Dia angkat sendiri, dia angkat tutup sumur, kemudian ditutup kembali, dan ini sangat berat, namun Nabi Musa bisa mengerjakan sendiri. Maka kedua wanita tersebut heran dengan kekuatan Nabi Musa. Timbul pertanyaan berikutnya, dari mana wanita ini tahu bahwasanya Nabi Musa amanah? Tentunya dari perilaku Nabi Musa yang hanya sekejap, tidak lama. Nabi Musa ketika ketemu mereka berdua dengan penuh adab, ingin menolong tanpa ada keinginan apa-apa, padahal dia dalam kondisi kecapean, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kelelahan, dan dia orang asing, tetapi dia berani untuk datang menemui wanita tersebut karena kasih sayang, ingin menolong dua wanita tersebut. Ini orang amanah seperti ini. Ya, ketika melakukan sesuatu tanpa pamrih, ingin melakukan kebaikan, ini ciri-ciri orang amanah. Dan dia berbicara secukupnya saja. Kemudian setelah dia bantu, dia tidak minta apa-apa. Setelah dibantu, selesai urusan, dia pergi meninggalkan dua wanita tersebut. Ini menunjukkan amanahnya Nabi Musa. Kedua, dari mana dia tahu Nabi Musa? Disebutkan ketika dari dalam asar yang sahih dari Umar bin Khattab, ketika wanita tersebut datang menemui Nabi Musa, faja'atu ihdahumat tamshi ala istihya, datang dengan jalan malu-malu, kata Umar bin Khattab, qailatan bithawbiha ala wajhiha laysat bisalfa kharraja wallaja. Wanita ini pun datang dengan penuh malu-malu, maka dia tutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian dia bukan wanita yang kemudian salfa, yaitu berani ketemu laki-laki asal nimbrung dengan laki-laki, ketemu dengan laki, tidak, tapi dia wanita yang tidak suka seperti laki-laki, tidak berani seperti laki-laki, dan bukan wanita yang suka keluar masuk rumah ya. Tapi dia ada keperluan keluar rumah untuk ngambil air dari sumur atau untuk mengundang Musa karena perintah ayahnya. Makanya ketika Nabi Musa ketemu, dia datang dari jauh, Nabi Musa lihat ternyata wanita, Nabi Musa langsung menundukkan pandangan. Nabi Musa alaihissalam langsung menundukkan pandangan, apalagi wanita tersebut sambil menutup wajahnya. Padahal ketika itu tidak wajib bagi dia untuk menutup wajahnya, tapi dia sangat pemalu. Dan Nabi Musa pun ketika melihat dia pun segera menundukkan pandangannya. Ya. Kemudian ketika berjalan menuju rumah ayahnya, ternyata Nabi Musa berjalan di depan dan perempuan tersebut di belakang. Nabi Musa ajarin, saya sekarang jalan depan, kamu di belakang. Kalau saya jalan lurus, biarkan saya berjalan. Kalau belok kanan, lemparkan kerikil ke kanan. Kalau belok kiri, lemparkan kerikil ke kiri. Jadi Nabi Musa jalan, kalau belok kanan, dia lempar ke kanan. Bisa belok kanan. Belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Sampai ke rumahnya. Ini laki-laki amanah atau tidak? Amanah. Mungkin kalau sebagian kita langsung aja ngobrol. Ukhti, Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah, saya lagi lapar-laparnya. Ukhti, Masya Allah. Anti datang pada waktunya. Allah telah kirim anti buat saya. Subhanallah. Mungkin kalau sebagian kita demikian. Tapi Musa tidak. Subhanallah, dia tahu jaga diri. Kalau perempuan itu jalan di depan, dia akan melihat lekuk tubuh wanita tersebut. Kalau jalan di samping, bisa tengok-tengokan. Bisa ngobrol-ngobrolan, padahal mereka berdua tidak ada hubungan kemahraman. Maka cara agar amanah tetap terjaga, Nabi Musa di depan, perempuan tersebut di belakang. Dari sini wanita ini tahu bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang terbaik yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Karena Nabi Musa amanah. Demikianlah sifat para nabi. Terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan Al-Amin oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Ketika masih zaman jahiliyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan orang yang amanah. Tidak pernah bohong sama sekali. Makanya ketika dia memanggil kaumnya, kemudian dia berkata, wahai kaumku, kalau saya kabarkan di balik gunung ini, di atas bukit Sofa, Nabi Muhammad panggil mereka kumpul semua orang Quraisy. Rasulullah SAW berkata, kalau saya kabarkan di balik bukit ini ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apa kalian akan membenarkan aku? Kata mereka, ma jarrabna alaika kadhiba, kami enggak pernah tahu kau dusta meskipun sekali. Ma jarrabna alaika illa sidqa, yang kami tahu kau selalu jujur, kami pasti benarkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inni
nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya aku memberi peringatan pada kalian sebelum datang azab yang pedih. Itu hati-hati akan datang hari kiamat, bertakwalah, tinggalkanlah kesyirikan. Ketika Rasulullah menyebutkan hal tersebut, maka mereka marah. Maka berdirilah Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, maka dia berkata, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum ali hadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad sepenuh hari. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami kira ada apa? Ternyata kau cuma memperingatkan katanya akan ada hari kebangkitan. Celaka engkau wahai Muhammad. Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, masuk neraka. Tapi yang jadi perhatian kita, Rasulullah tidak pernah berdosa sama sekali. Tidak pernah berdosa sama sekali. Ya. Maka dia digelar dengan amanah. Ya. Saking Rasulullah amanah, sampai akhirnya disebutkan dalam buku-buku sejarah, buku sirah, Khadijah pun tertarik karena mendengar amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah melalui perantara menawarkan Nabi untuk jadi pekerjanya, bekerja sama Khadijah. Tidak lain Nabi Khadijah ingin tahu bagaimana amanahnya Nabi karena berita sudah banyak. Tetapi namanya kalau mau cari suami harus pasti. Ya, cuma dengar-dengar saja ternyata berita burung ya. Katanya soleh, ternyata kurang ajar. Katanya amanah, ternyata tukang bohong. Maka Khadijah pun meminta Nabi untuk bekerja dengan dia, yaitu dengan mudharabah, yaitu modal dari Khadijah. Kemudian yang jualan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersafar ditemani oleh budaknya yaitu Maisarah. Jadi boleh dikata Maisarah ini adalah kalau mau dibilang informannya Khadijah. Sehingga berjalan dengan Nabi dan itu perjalanan jauh dari Mekah menuju Syam, kemudian berdagang, kemudian balik lagi, dan dalam perjalanan tersebut akan tersingkap bagaimana hakikat Rasulullah SAW di mata Maisarah. Kemudian Maisarah pun melaporkan kepada Khadijah, maka Khadijah semakin yakin bahwasanya Rasulullah SAW memang utama untuk dijadikan suaminya. Padahal yang melamar Khadijah banyak, namun dia tidak mau radhiyallahu taala anha. Jadi kenapa kata Rasulullah SAW amanah? Dan Rasulullah SAW pun setelah menjadi Nabi pun amanah. Di antara kebiasaan orang-orang Quraisy adalah menyimpan wadiah yaitu barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun mereka menuduh Nabi sebagai pendusta, sebagai orang gila, ya, tapi mereka karena tahu Rasulullah SAW adalah orang amanah, mereka menitipkan wadiah mereka, barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking amanahnya Nabi, bahkan ketika Nabi hijrah, Nabi tidak bawa lari sepeser pun dari titipan-titipan tersebut. Saking banyaknya titipan tersebut, sampai Nabi tugaskan Ali bin Abi Thalib, kau jangan dulu hijrah, saya dulu. Kau tugas di Mekah 3 hari, kembalikan wadiah-wadiah tersebut. Ali bin Abi Thalib butuh 3 hari untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mereka orang-orang kafir bilang Muhammad di siang hari gila, sinting, dukun, penyihir, penipu, tapi mereka ternyata menitipkan barang-barang mewah mereka kepada siapa? Nabi, ya. Makanya Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Ketika mereka duduk Muhammad gila-gila, kata Allah wa ma sahibukum, bukanlah teman kalian orang gila. Itu Muhammad kalian sudah kenal sejak dulu. Itu kawan kalian, hidup bersama, tumbuh bersama kalian di Mekah. Muhammad dulu main-main sama Abu Jahal. Kalian tahu dia, masa kalian bilang dia gila? Hanya kebohongan. Fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi jahadun. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, tapi mereka ngeyel, kata Allah. Jadi dalam hati mereka tahu Muhammad bukanlah pendusta. Jadi bukanlah orang yang tidak pengkhianat. Rasulullah SAW amanah sampai barang-barang semua dikembalikan. Baru Ali bin Abi Thalib nyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakui oleh mereka, ya. Makanya Rasulullah SAW diberi gelar dengan Al-Amin. Diberi gelar dengan Al-Amin. Taib. Jadi di antara urgensinya amanah bahwasanya amanah adalah sifat di antara sifat utama para nabi. Kalau mereka tidak amanah maka umatnya tidak akan percaya kepada mereka. Kata Rasulullah SAW amanah maka mereka percaya. Saking amanahnya Nabi sampai ada ayat-ayat yang turun yang di situ menegur Nabi, Nabi tetap sampaikan. Ada beberapa ayat menegur Nabi. Nabi tidak sembunyikan. Seperti firman Allah, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Ketika
salah seorang sahabat, ya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, datang kepada Nabi sementara Nabi sedang mendakwahi kaum Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Nabi ingin kalau pembesar Quraisy ini sadar, maka pengikutnya banyak. Dan Nabi lagi konsen, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum minta diajarin ilmu. Maka Nabi berpaling darinya dengan bermuka masam. Nabi berpaling darinya dan bermuka masam. Karena Nabi lagi konsen ini seakan-akan nanti aja lah, kau belakangan, kau kan sudah Islam, nanti dulu. Saya lagi konsen sama orang-orang kafir. Maka Nabi pun berpaling dan bermuka masam. Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta. Dia tahu enggak Nabi berpaling? Dia enggak lihat. Dia tahu enggak Nabi bermuka masam? Dia enggak lihat. Tetapi Allah tahu. Allah tahu, maka Allah turunkan firman-Nya, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Dan Rasulullah tidak menyembunyikan ayat tersebut. Rasulullah SAW tetap menyampaikan ayat tersebut meskipun ayat tersebut menegur dirinya sendiri. Bahkan Nabi setelah itu memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, kalau Nabi sedang bersafar terkadang Ibnu Ummi Maktum dijadikan pengganti Nabi di kota Madinah. Ibnu Ummi Maktum meskipun buta, dia adalah tukang adzannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tukang adzannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan masih malam, yaitu wa kulu washrabu, makan dan minumlah terus hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Padahal dia buta. Bagaimana dia bisa lihat fajar? Ada yang liatin. Subhanallah. Jadi Rasulullah muliakan dia sebagai tukang adzan meskipun dia buta, yang penting ada yang lihatkan fajar bagi dia. Dan kalau datang Ibnu Ummi Maktum, maka Rasulullah berkata, "Marhaban, selamat datang orang yang gara-gara dia Allah pun menegurku." Maksud saya, Rasulullah SAW banyak ayat, ya, seperti ayat ini menegur Nabi. Demikian juga, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah tegur Nabi, Nabi sampaikan ayat tersebut. Allah juga berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Allah maafkan engkau Muhammad. Kenapa kau biarkan orang-orang munafik tidak ikut jihad? Allah tegur, dan semua ayat-ayat yang menegur Nabi, Rasulullah SAW tidak pernah sembunyikan. Kalau Nabi berkhianat, tentu ayat-ayat seperti itu akan Nabi sembunyikan. Tapi di antara urgensinya amanah, Allah juga mensifati malaikat Jibril, nazala bihi ruhul amin, bahwasanya Al-Quran itu dibawa oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril Al-Amin yang terpercaya. Yang terpercaya, ya. Karena Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran sampai kepada Rasulullah melalui malaikat yang terpercaya. Dan Allah memuji malaikat Jibril alaihissalam, ya. Bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya, yang amanah, tidak salah dalam memberikan wahyu. Tidak seperti ada sekelompok Syiah yang mengatakan malaikat Jibril salah kasih wahyu, harusnya buat Ali, ternyata salah kasih siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok Syiah yang seperti itu. Yang benar malaikat Jibril tidak mungkin salah karena dia adalah malaikat yang amanah, diberikan kepada Rasulullah yang amanah juga. Sampailah Al-Qur'an kepada kita melalui para sahabat yang amanah. Baik. Di antara urgensinya sifat amanah, bahwasanya amanah akan mempercepat seorang melewati sirat atau akan menghalangi orang lewat sirat pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa tursalu ar-rahimu wal amanah fayakumani jambatai sirat." Ketika orang-orang sedang melewati sirat, dikirimlah amanah dan rahim. Maka mereka berdua berdiri di samping kanan kiri sirat, yaminan wa shimalan. Dan kita tahu sirat, jembatan yang sangat tipis yang diletakkan di atas neraka jahanam, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adakum minas sya'ar, dan lebih tipis daripada rambut. Kemudian di sampingnya ada khatatif dan kalalib, ada besi-besi yang tajam yang siap mencapik-capik orang yang melewatinya. Ada yang melewati dengan cepat, kalbarak, seperti petir, seperti cahaya. Ada yang seperti rihil mursala, seperti yang berhembus. Ka'ajawidil khail, ada yang lari seperti kuda yang cepat, ada yang seperti onta yang berlari, ada yang sampai tertatih-tatih, ada yang sampai merangkak, dan banyak yang kemudian tercabik-cabik. Yang tercabik-cabik juga ada dua, ada yang tercabik-cabik langsung masuk di neraka, ada yang tercabik-cabik namun lolos.
Siapa yang amanah, maka amanah akan percepat dia. Maka ketika dia sedang lewat, tiba-tiba rahim dan amanah menghadanginya. Siapa yang suka menyambung silaturahmi, dia akan cepat. Siapa yang suka menunaikan amanah, dia akan cepat. Tapi kalau ternyata dia suka memutuskan silaturahmi dan dia tidak amanah, dia repot ketika di sirat. Dia repot ketika di sirat. Oleh karenanya orang yang tidak amanah biasanya terjerumus dalam kezaliman. Ya. Makanya disebutkan orang-orang beriman ketika di sirat mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Kapan disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa mereka berdoa gitu? Kapan mereka berdoa demikian? Ketika di sirat, ketika mereka melihat orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah senang ternyata cahayanya diredupkan oleh Allah. Sehingga mereka dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selama ini di dunia mereka menipu. Yudkhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang beriman. Seakan-akan mereka beriman, ternyata mereka tidak beriman. Pada hari kiamat Allah permainkan mereka. Mereka disuruh lewat sirat, dikasih cahaya, mereka sudah senang, ternyata cahaya mereka dimatikan. Ketika itu orang-orang beriman berdoa. Sebenarnya Allah sebut dalam surat At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami agar kami bisa lewat sirat. Kalau enggak ada cahaya enggak bisa, gelap, mati. Pasti langsung masuk neraka. Harus ada cahaya agar bisa lihat jalan, agar bisa lihat jembatan. Atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana dan ampunilah kami. Mereka tahu yang menyebabkan cahaya redup adalah dosa-dosa. Dan di antara dosa-dosa yang membuat cahaya cepat redup adalah kezaliman. Kezaliman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak, di antaranya kegelapan ketika melewati sirat, dan di antara bentuk banyak kezaliman adalah tidak amanah dan khianat. Tidak amanah dan khianat. Makin di antara bahwasanya urgensinya amanah, bahwasanya amanah akan mempercepat, siapa yang amanah akan cepat lewat sirat, siapa yang tidak amanah dia akan terhambat ketika lewat sirat. Di antara urgensinya amanah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang musafir kita doakan dia. Kita mengatakan astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, dinaka wa amanatak dan amanahmu, wa khawatima amalik dan penutup amalmu. Kalau orang yang mau bersafar bilang sama yang ditinggal, dia bilang astaudiukallah allati la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau kepada Allah karena saya mau pergi. Kalau saya titipkan sama Allah, engkau pada Allah, Allah tidak pernah tersia-siakan titipan kalau titipan kepadanya. Jadi saya titipkan engkau kepada Allah. Yang dititipi, yang ditinggalkan berdoa tadi. Astaudiullah, aku titipkan kepada Allah. Apa? Dinaka, agamamu. Wa amanatak, amanahmu. Wa khawatima amalik dan penutup amalan. Kata para ulama ketika menafsir hadis ini, karena orang musafir dia akan mengalami banyak kesulitan dan dia juga mungkin mengalami mara bahaya. Dia bisa saja meninggal dunia. Maka di antara yang perlu dijaga bagi orang yang musafir, yang pertama adalah agamanya. Karena orang musafir kadang-kadang dia jauh dari kampung halamannya, dia bisa jadi agamanya goyang. Bisa jadi agamanya goyang, dia bisa jadi maksiat di luar, dia bisa jadi lupa diri, banyak godaan di luar, namanya musafir. Ya. Terkadang agamanya bisa goyang, ya. Agamanya bisa goyang, luar biasa ya. Apalagi pergi ke negeri-negeri yang tidak jelas ya. Saya masih ingat ada kawan dia cerita, saat saya kapan-kapan pas pulang lewati suatu kota, waktu itu lagi ada kortingan ya. Bayar sekian ribu dolar bisa menggauli 10 lebih wanita dari berbagai macam negara. Terus dia tawarin ke saya, kapan lagi nih? Murah ini 10 wanita, silakan. Bayar sekian ribu dolar. Ini lagi korting, lagi apa? Lagi apa namanya istilahnya? Lagi diskon. Teman saya bilang alhamdulillah. Saya goyang juga waktu itu. Akhirnya teman saya maju, saya pergi. Teman saya itu sudah meninggal rahimahullah taala. Subhanallah, kita lagi safar,
ada godaan bisa jadi goyang. Ya. Maka yang perlu dititipkan agama. Astaudi Allah dinak. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Allah yang bisa jaga agamamu ketika kau sedang bersafar. Kemudian di antaranya wa amanatak, dan amanahmu. Ya. Artinya jangan sampai ketika kau bersafar kau tidak amanah dalam bersafar. Kemudian mungkin ada kerjaan, mungkin apa. Ya. Dan kalau jangan lupa amanahmu jangan sampai kau lalaikan. Ya. Ingat amanah. Ya. Jangan sampai kau meninggal sementara kau tidak amanah. Yang terakhir khawatimah amalik, agar kau kalaupun meninggal maka amal terbaikmu adalah husnul khatimah. Adalah husnul khatimah. Kau meninggal dalam kondisi amal penutup yang terbaik. Maka ini menjelaskan bahwasanya pentingnya amanah. Jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi tidak amanah. Maka ketika seorang mendoakan orang yang sedang bersafar, dia khususkan menitipkan kepada Allah amanahmu agar kau tetap menjaga amanahmu ketika sedang mukim maupun ketika sedang safar. Ini menunjukkan tentang urgensinya amanah. Taib. Di antara urgensinya amanah, Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah melindunginya dari khianat, dan khianat lawan daripada amanah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan ketika sedang tidur. Ya. Kalau sudah lapar yang sangat parah, sehingga seorang tidak bisa, maksudnya bukan tidak sedang tidur, tapi lapar yang sangat parah yang buat seorang tidak bisa beraktivitas sehingga dia harus melazimi tempat tidur. Bi'sad dhaji', fa innahu bi'sad dhaji'. Kalau seorang sampai harus terkapar di tempat tidur gara-gara kelaparan, ini sangat berbahaya sehingga dia tidak bisa menjalankan aktivitasnya, sulit untuk beribadah. Maka Rasulullah berlindung dari kelaparan yang sampai seperti ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari khianat karena dia adalah seburuk-buruk teman atau seburuk-buruk bitanah itu batin seseorang. Seburuk-buruk batin seseorang. Yaitu kata para ulama, Rasulullah SAW berlindung jangan sampai seorang batinnya diisi dengan khianat, dan jangan sampai dia dikhianati oleh orang lain. Jangan sampai dikhianati oleh orang lain. Karena kalau kita dikhianati memang sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Terkadang dikhianati terkait dengan dunia kita, terkadang dikhianati terkait dengan agama kita. Banyak orang dikhianati. Udah kerjasama dari awal dengan kawan sampai besar, tahu-tahu kawan ini kurang ajar, kemudian diambillah segala aset perusahaannya. Ini terjadi. Dia kasih modal untuk kerja, tentu kok anak buah saya bos. Ternyata dia bikin usaha atas nama dia sendiri. Dia kembangkan. Setelah sukses, si bos menyangka semua adalah hasilnya buat dia. Kata dia, bos, saya sudah punya usaha sendiri. Padahal pakai uang bosnya. Ini khianat atau bukan? Khianat. Menyakitkan. Seorang ketika punya pegawai seperti itu, sudah dia ambil dari tidak bisa apa-apa sampai berhasil, ternyata dia menikam dari belakang. Maka ini sangat menyakitkan. Seorang memiliki pasangan hidup, sudah dia baikin, ternyata berkhianat, selingkuh, menyakitkan. Sudah dikasih masuk salon, ya, sudah bayar mahal-mahal, ternyata buat orang lain. Menyakitkan atau tidak? Menyakitkan. Khianat itu paling tidak enak. Makanya Rasulullah mengatakan, "A'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah." Aku berlindung kepada Engkau dari khianat. Baik saya berkhianat atau saya dikhianati. Ya, karena seburuk-buruk sikap perangnya seseorang, seburuk-buruk al-bitanah itu lawan dari lahiriah, batin. Ya. Itu batin seseorang, seburuk-buruk batin seseorang. Ya, seburuk-buruk perangai seseorang. Dan ketika Rasulullah SAW mengkhususkan untuk berlindung dari khianat, menunjukkan bahwasanya khianat adalah perkara yang sangat buruk, dan amanah lawannya adalah perkara yang sangat indah. Taib. Di antara urgensinya amanah, sampai Rasulullah SAW melarang orang membalas khianat dengan khianat. Jadi jangan kau lepaskan amanah meskipun sedikit pun.
gara-gara ingin balas dendam, enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu "Addil amanata ila ahliha wa la takhun man khanak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada pemiliknya, wa la takhun man khanak, dan jangan kau khianat kepada orang yang mengkhianatimu, enggak boleh. Dia khianat, kita balas khianat, enggak boleh. Enggak boleh. Khianat itu apa? Khianat itu melakukan keburukan di saat kita dipercayai, enggak boleh. Ada orang khianat kita, kita enggak boleh. Misalnya, waliyadzubillah, si A, istrinya berkhianat dengan seorang laki-laki. Kemudian dia balas, dia zinai lagi istri temannya tersebut. Enggak boleh. Balas-balas ini enggak boleh. Enggak boleh balas khianat dengan khianat. Kalau kita balas dengan benar, tapi enggak boleh ketika dia sudah percaya sama kita, kita balik khianat. Enggak boleh. Enggak boleh seorang mukmin melepaskan baju amanah dari tubuhnya. Enggak boleh sama sekali. Rasulullah mengatakan, wala takhun man khana. Jangan kau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Kalau kau balas bukan dengan cara khianat, balas depan benar-benar, nyatakan, tidak. Jangan tikam dari belakang, benar-benar depan-depan, balas dengan jelas dan nyata. Bukan kita merayu seakan-akan dia percaya sama kita, kemudian kita khianati. Itu enggak boleh. Seorang mukmin tidak boleh berkhianat. Sedikit pun tidak boleh berkhianat. Ini menunjukkan buruknya sifat khianat dan pentingnya sifat amanah pada diri seseorang. Taib. Kemudian di antara urgensinya amanah, datang perintah untuk amanah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian, ya, untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana samian basira. Jika kalian berhukum di antara manusia, hendaknya berhukum dengan adil, jangan sampai tidak amanah. Sungguhnya Allah sebaik-baik memberi nasihat kepada kalian, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Di sini Allah memerintahkan untuk amanah. Pertama, menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Jangan sampai kita berkhianat, ada amanah, ada kepercayaan, tidak kita berikan kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, kalau berhukum di antara manusia, hendaknya berhukum dengan keadilan. Sebagian ulama berpendapat ayat ini khusus kepada wulatul umur, kepada para pejabat, yang mereka diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan mereka diperintahkan untuk adil dalam berhukum. Meskipun sebagian ulama, di antaranya seperti Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, merajikan bahwasanya ayat ini umum. Ayat ini umum kepada siapapun yang diserahkan amanah, harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Dan siapapun yang ditugaskan untuk menghukum di antara manusia, maka dia harus adil. Kenapa? Jika tidak, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Karena Allah sami'an, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Demikian dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Itu Allah tawarkan. Mau enggak kalian mengemban amanah? Wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, Allah tawarkan. Tidak diwajibkan, tapi mau enggak? Pahalanya besar kalau kalian ingin mengembannya. Tetapi kata Allah, fa'abaina ayyahmilnaha. Ternyata langit, bumi dan gunung enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wa ashfaqana minha, dan mereka takut tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, tapi manusia nekat memikul amanah tersebut. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sering berbuat kejahilan. Mereka mengemban amanah di atas kezaliman, di atas kejahilan. Ini dalil bahwasanya amanah adalah perkara yang sangat agung, ya, yang dibebankan kepada manusia dan mereka harus menunaikan dengan baik. Sampai begitu agungnya amanah, langit,
Bumi dan gunung enggan, takut. Padahal langit begitu kokohnya seperti apa? Bumi begitu kokohnya seperti apa? Gunung kokohnya seperti apa? Mereka takut memikul amanah. Ini Allah kasih gambaran bahwasanya amanah perkara yang sangat berat, jangan disepelekan. Gunung yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, bumi yang begitu kuat tidak mau memikul amanah. Dan kalian sekarang memikul amanah tersebut, maka tunaikanlah dengan baik. Jika tidak, akan menjadi malapetaka bagi kalian di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam Al-Qur'an menyebutkan ciri-ciri penghuni surga. Di antaranya kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang memperhatikan amanah-amanah mereka dan perhatikan janji-janji mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kata Allah di akhir, mereka lah para pewaris surga Firdaus. Setelah Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat spesifik, spesial. Yang pertama, khusyuk dalam salat mereka. Yang kedua, mereka meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Sampai Allah mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang senantiasa perhatian terhadap amanah yang dibebankan kepada mereka. Perhatian terhadap janji mereka. Kita nanti baru kita tahu ternyata amanah itu banyak. Ngurus istri amanah, ngurus anak amanah, ngurus suami amanah, ngurus rumah amanah, ngurus yayasan amanah, ngurus uang umat amanah, didik anak orang amanah, ustaz ngajar orang juga amanah, amanah tentang ilmu, banyak amanah, amanah terhadap tetangga, banyak amanah yang Allah bebankan. Orang beriman dia ngurusin amanah-amanah tersebut dengan baik. Sehingga menjadi penghuni surga Firdaus, menjadi penghuni surga Firdaus. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita jelaskan ya tentang urgensinya amanah dari banyak sisi ya. Entah berapa poin tadi sudah sebutkan. Sekarang kita ingin tahu apa sih perkara-perkara yang merupakan bagian dari amanah. Perkara-perkara apa saja agar kita waspada dan kita jangan menganggap itu bukan amanah. Ternyata ini amanah. Kalau ini amanah berarti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Allah. Kalau ini amanah kita akan dihentikan di sirat. Kalau ini amanah tidak kita tunaikan berarti kita zalim. Kita zalim. Ya. Hak orang kita tahan, kita tidak amanah. Taib, apa sih perkara-perkara yang merupakan amanah ya? Sekarang kita akan bahas tentang hal-hal terkait dengan amanah ya, terkait dengan amanah. Apa sih medan-medan amanah? Bagian-bagian mana yang kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, amanah yang terkait dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan bagi kita. Maka ini semua adalah amanah. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Allah sudah bebankan untuk salat, Allah telah bebankan untuk bayar zakat, kalau punya uang harus berhaji ya. Maka ini semua adalah amanah ya. Ya, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah adalah semuanya amanah yang akan Allah tanya kepada kita. Oleh karenanya dalam hadis awwalu ma yuhasabul abdu min amalihi as-salat. Yaumul qiyamah yang pertama kali Allah hisab dari hamba pada hari kiamat kala yang Allah tanya tentang apa? Salat. Berarti salat adalah amanah. Salat adalah amanah. Maka seorang ketika merasakan salat adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah, maka dia berusaha menjalankan salat dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang meyakini bahwasanya zakat adalah amanah, maka dia akan menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, secermat-cermatnya, secepat-cepatnya, tepat-tepatnya. Bagaimana dia bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya amanah terkait dengan sesama manusia ya. Pertama amanah yang terkait dengan harta. Ini
akan banyak gambaran ya. Di antara bentuk-bentuk amanah terkait dengan harta ya, yaitu menjaga diri agar tidak mengambil harta orang lain, agar tidak menggunakan harta orang lain. Ini berarti kita amanah. Jangan sampai kita menggunakan harta orang lain, mengambil harta orang lain kecuali dengan izinnya dan keridhaannya. Izinnya dan keridhaannya. Sebagai bentuk amanah terhadap diri kita. Sampai para ulama mengatakan kalau kita pinjam sesuatu harus minta izin. Ya. Di antara yang saya ingatkan kalau ke masjid, kalau mau wudu jangan pakai sendal orang. Sendal dia taruh karena bagus, dia pakai sendal orang. Padahal sendal orang lebih mahal daripada sendal dia. Akhirnya sendal kulit jadi basah, jadi mengganggu. Ini namanya tidak amanah. Ya, menggunakan harta orang tanpa izin. Ya. Kemudian juga menunaikan harta orang lain yang dibebankan kepadanya. Ya. Dan ini banyak seperti yang terkait dengan nafkah-nafkah wajib itu amanah. Ya, kita punya nafkah wajib kepada anak istri harus kita tunaikan. Orang-orang yang wajib kita nafkahi, kita wajib tunaikan. Kita punya kewajiban untuk memberi gaji kepada para pegawai itu amanah. Jangan sampai kita gampangkan ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi gaji kepada al-ajir, kepada orang pekerja sebelum ayajifa arakuh, sebelum keringatnya kering. Kalau kita bisa kasih gaji sebelum waktunya lebih baik. Misalnya pegawai kita gaji tanggal 25, harusnya kita kasih gaji 24, oke, lebih baik ya. Lebih baik ya. Sehingga perhatian terhadap gaji-gaji orang kerja sama kita. Jangan menggampangkan itu hak orang. Ah, cuma segitu, bagi kita segitu, bagi dia itu sangat berharga. Bagi dia sangat berharga. Bagi orang apa sih? Cuma 1 juta kok ribut sekali. Bagi dia buat makan. Dia buat makan buat dia, buat anak istrinya. Jangan gampangkan ya. Di Jakarta aja masih ada orang kerja supir gaji 2 juta. Padahal ke Jakarta kehidupan kayak apa beratnya ya. Terus kita tunda-tunda lagi gajinya, setengah mati kasihan. Ya. Kemudian juga warisan, jangan ditahan-tahan. Ini juga hak orang lain. Kalau kita ada termasuk ahli waris, kemudian ada warisan, kita bilang nanti aja dijual. Padahal ada adik kita yang miskin yang butuh uang warisan. Kita bilang nanti aja, kau tamak sekali, uang segini aja. Padahal bagi adik kita itu uang sangat banyak. Akhirnya kita tahan-tahan, rumah ini enggak dijual, rumah waris yang dijual sampai adik kita mati enggak dapat apa-apa. Padahal sebenarnya rumah ini dijual mungkin laku 20 miliar misalnya atau 5 miliar. Paling tidak dia bisa senang-senang 500 juta meskipun setahun habis. Kita tahan-tahan sampai dia mati. Dia tidak merasakan kenikmatan harta warisan tersebut. Enggak boleh. Mentang-mentang kita kakak nomor 1, akhirnya kita menghalangi. Sudah ada yang mau beli rumah, kita jual dengan harga yang tinggi. Akhirnya enggak laku-laku sampai adik kita mati. Nah, mati kan kita dapat warisan lagi dari adik kita. Ini subhanallah, hati-hati. Warisan harus segera ditunaikan. Ya. Barang pinjaman, kalau kita pinjam barang, ingat-ingat. Jangan sampai lupa pinjam barang orang ya. Harus dikembalikan ya. Utang harus dibayar. Jangan udah utang orang udah baik minjamin uang sama kita, kemudian kita tidak bayar-bayar. Padahal kita punya uang. Kita punya uang, akhirnya kita beli ini, beli anu, ternyata hak uang orang tidak kita bayarkan, padahal sudah jatuh tempo. Rasulullah mengatakan, matalul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu adalah kezaliman. Nanti punya harta, punya aset, jual, bayar utang. Itu orang dia butuh uang. Sudah waktu jatuh tempo. Ada orang kasih pinjam uang sama kita, itu orang baik. Dia udah baik, ternyata kita tidak baikin dia. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah ini banyak kejadian. Sampai akhirnya yang minjamin uang jadi ngemis-ngemis. Ya. Mengemis. Bayar dong, kasihan saya, bayar dong. Subhanallah. Dia punya uang. Ini zalim. Hati-hati. Hak orang tidak dikembalikan. Ya. Kemudian wadi'ah. Ada harta yang dititipkan kepada kita. Makanannya kita jaga. Jangan kita lalaikan. Ya, kalau kita tidak mampu jangan, saya enggak mampu. Kalau mampu kita jaga, dapat pahala menjaga harta orang. Saatnya dikasih maka kita kembalikan, maka kita kembalikan. Maka kita kembalikan. Tapi ini terkait
harta. Ini contoh-contoh saja agar kita waspada. Jangan sampai hak orang kita tahan, hak orang tidak kita kembalikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, atau la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syalti al-jalha min asyartil qarna. Kata Nabi SAW, sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya hari kiamat kelak. Jangankan manusia, sampai kambing yang ditanduk akan minta kisos dari kambing yang menanduknya. Rasulullah mengatakan kambing saja hewan akan minta haknya. Amanahnya dia minta. Bagaimana lagi dengan manusia? Jangan pernah menyepelekan masalah harta meskipun sedikit pun. Meskipun sedikit pun. Kita berusaha, kita meninggal, tidak ada hak orang lain kita tahan. Semua amanah sudah kita kembalikan. Berusaha. Jangan menggampangkan, menggampangkan ya. Jangan menggampangkan. Saya pernah menghadapi masalah kasus di persidangan, terus orang yang menahan cuma segitu aja. Saya bilang, ya akhi, segitu bagi dia penting, bagi ente tidak penting, bagi dia penting segitu. Baru dia ngeh, baru dia terdiam. Ini bagi dia penting. Bagi orang mungkin miliarder uang 100 juta apa nilainya, tapi bagi dia yang tidak punya uang apa-apa, bagi dia sangat besar uang segitu, dia bisa gunakan untuk macam-macam. Ya, kemudian kita gampangkan, hati-hati. Kemudian juga di antaranya amanah terkait dengan harga diri. Ya. Harga diri, maka seorang jangan ya harus menjaga harga dirinya dan juga menjaga harga diri orang lain. Ya. Menjaga harga dirinya, jangan dia rusak harga dirinya. Ya. Dengan mengumbar aib-aibnya, jangan, harga dirinya amanah. Ya. Kemudian juga misalnya jangan juga menjatuhkan harga diri orang lain, ya. Jangan menjatuhkan harga diri orang lain, ya. Seperti kita menuduh orang tidak tanpa bukti, ya. Jangan ikut-ikutan. Orang tuduh kita tidak sudah, kita enggak usah ikut-ikutan, ya. Kalau kita ikut nuduh, kita harus punya bukti. Kalau enggak punya bukti, enggak usah ikut nuduh. Lihat aja apa yang terjadi, enggak usah ikut menuduh. Apalagi terkait dengan harga diri dia, menuduh dia berzina, menuduh dia selingkuh, ini hati-hati. Jangan ikut-ikutan, kecuali memang punya bukti. Kalau enggak, maka jangan ikut-ikutan menjatuhkan harga diri orang lain. Kemudian juga amanah terkait dengan badan dan ruh. Badan dan ruh. Kita dibebani oleh amanah, badan kita, ruh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita merusak tubuh ini. Makanya dilarang kita untuk bunuh diri. Ya, badan milik kita tapi kita enggak boleh merusaknya. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Man qatala nafsu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi. Siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, dengan besi, maka hari kiamat dia akan pegang besi tersebut, dia tusuk-tusuk perutnya sebagaimana ketika dia di dunia bunuh diri. Siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari gunung, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan demikian. Wa man tahassa summan, siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka dia akan mati disiksa juga pada hari kiamat dengan racun, ya. Kalau di dunia pakai racun baygon, di neraka racunnya bukan baygon, bagion super plus. Tidak akan sama dengan baygon di dunia. Ngeri, ya. Karena tubuh kita ini amanah. Tubuh kita ini amanah, boleh kita merusaknya. Makanya di antara dalil yang mengharamkan rokok merusak tubuh atau tidak? Merusak tubuh enggak boleh. Narkoba merusak tubuh atau tidak? Merusak tubuh. Maka tidak boleh kita merusak tubuh kita, ya. Merusak tubuh kita tidak boleh. Apalagi kita merusak tubuh orang lain. Hati-hati, ya. Kita merokok, kita mengganggu tubuh orang lain. Orang lain terganggu kesehatannya, kita tidak jaga. Sampai ada berapa kasus orang meninggal istrinya gara-gara suaminya yang merokok. Istrinya sakit meninggal gara-gara suaminya yang merokok. Karena perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Saya pernah menghadapi kasus ini langsung. Jadi ada perawat di Madinah, orang Indonesia, kenal dengan keluarga. Dia sakit parah, dia tidak merokok, suaminya yang merokok. Suaminya tidak meninggal, dianya yang meninggal. Ini gimana istri meninggal gara-gara dia merokok? Mungkin kalau dia, ini istrinya yang dia cintai. Kadang orang udah merokok, kadang dia tidak peduli orang lain, cuek aja.
Saya pernah negur orang, anak saya masih kecil. Saya bilang, Pak bisa merokok sebelah sana. Kamu yang pergi sana katanya. Subhanallah. Ini bukan tempat merokok umum, tapi dia kalau sudah enjoy, dia tidak peduli dengan orang lain. Mengganggu ya. Mengganggu kesehatan orang. Sama sonhorak, suara gede-gede, ganggu kesehatan orang enggak? Orang budek enggak bisa tidur, terganggu. Dia pikir santai-santai, dia disco-disco, dia joget-joget. Kemudian orang di samping enggak bisa tidur. Dia pikir semua orang suka dangdutan seperti dia. Orang saat enggak bisa tidur, kepala pusing, terganggu pendengarannya. Ini ganggu jasad tubuh orang lain. Nah, ini tidak amanah. Ini hati-hati, ini bahaya ya. Tadi saya lupa juga di antara amanah terkait dengan harta adalah harta Allah bagi kita adalah amanah. Karena kita akan ditanya pada hari kiamat kelak, "Min aina iktasabu wa fima anfaqa?" Dari mana kau dapatkan harta dan ke mana kau infakkan? Maka seorang amanah dalam mencari harta harus halal dan dia konsumsikan, dia belanjakan harus jelas. Setiap yang kita belanjakan kita harus siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa jawab, enggak usah belanjakan. Mau beli ini, bisa jawab enggak kalau ditanya Allah? Kalau bisa beli, kalau enggak bisa enggak usah beli ya. Ya kalau enggak punya uang mau beli apa Ustaz? Ya udah kalau enggak punya uang. Saya bicara yang punya uang. Yang punya uang enggak boleh beli sembarangan. Mentang-mentang duit dia triliun, dia mau berfoya-foya enggak bisa. Itu harta amanah. Kalau kau berfoya-foya yang tidak perlu, belanja-belanja yang tidak perlu, ya. Beli barang-barang yang hanyalah mubazir atau israf berlebih-lebihan, maka ini repot pada hari kiamat kelak. Manfaatnya kecil, harganya mahal. Manfaatnya kecil, harganya mahal. Itu di antara bentuk israf. Manfaatnya kecil, harganya mahal ya. Apalagi untuk bangga-bangga, untuk sombong-sombongan. Waliyadzubillah. Kemudian juga contoh amanah terkait dengan ilmu. Amanah terkait dengan ilmu ya. Bagi terkait dengan para dai ketika dia menyampaikan ilmu, dia harus amanah. Ya, kesalahan mungkin terjadi, tapi dia berusaha seamanah mungkin. Dia belajar dengan baik, apa yang dia sampaikan memang benar. Dia tidak merubah-rubah dalil, tidak merubah perkataan para ulama, tidak memelintiri pemahaman yang benar. Ya, tidak berbohong atas nama ulama. Ya, kalau ketergelinciran terkadang itu semuanya dimaklumi. Tapi kalau sengaja kemudian merubah, sengaja mengganti-ganti, ya ini namanya tidak amanah, tidak amanah. Bahkan kita dalam dunia akademis ya, misalnya saya menulis sebuah tulisan, kalau ini adalah hasil karya orang lain, saya harus cantumkan, tidak boleh jadi plagiator, seakan-akan karya saya, enggak boleh. Kesimpulan ini bukan saya yang dapatkan, tapi kesimpulan ini disimpulkan oleh seorang ulama, maka saya di antara amanah, saya harus nukilkan bahwa ini dari si fulan, dari ulama ini. Tidak boleh terkesan seakan-akan saya yang menyimpulkan sehingga terkesan seakan-akan saya yang pintar. Ini tidak boleh, namanya plagiator, dan ini dalam dunia akademisi sangat terlarang. Salah satu bentuk tidak amanah adalah melakukan plagiat ya. Plagiat yaitu menukil hasil karya orang lain mengatasnamakan dirinya meskipun satu paragraf, enggak boleh dalam dunia akademisi untuk menjaga keamanan ilmiah ya. Enggak boleh ya, enggak boleh. Ini contoh. Amanah dalam menyampaikan perkataan ustaz. Ustaz bilang begini, harus amanah, benar-benar. Bahwasanya ustaz mengatakan demikian dalam konteks apa? Jangan ditambah-tambahin, jangan dilebay-lebayin, jangan terlalu dibesar-besarin padahal tidak seperti itu. Jangan kemudian diterapkan pada seorang padahal ustaz tidak menerapkan pada seorang, maka ini harus amanah karena kita menukil perkataan guru kita, perkataan ustaz. Karena kalau kita tidak amanah sering terjadi kacau balau, pertikaian, keributan. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangin sehingga digambarkan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Makanya para ulama menyebutkan terkadang nukilannya benar persis. Ustaz ngomong A B C D E. Dia nukil, Ustaz tadi ngomong A B C D, tapi cara dia menukil dia kasih muqaddimah, dia kasih kesimpulan. Sehingga orang yang mendengar seakan-akan Ustaz mengikuti kesimpulannya. Ini namanya tidak amanah dalam menyampaikan. Harusnya dia bilang saya dengar Ustaz ngomong gini. Apa mungkin Ustaz maksudnya begini? Itu lain cerita. Sehingga orang tahu, oh ini kesimpulan dia sendiri. Tapi mengesankan seakan-akan itu kesimpulan ustaz, maka itu namanya tidak amanah. Hati-hati. Apalagi ditambah-tambahin, dikurang-kurangi. Tidak ditambah, tidak dikurangi saja, harus disampaikan sebagaimana yang disampaikan. Jangan menggambarkan berlebih-lebihan atau menggiring kepada sesuatu yang tidak dimaksud oleh sang guru, oleh sang ustaz. Ini amanah dalam ilmu ya.
Ya. Kemudian juga dalam menisbah perkataan kepada seorang mengatakan demikian, harus benar-benar dicek benar atau tidak. Ya, oleh karenanya saya dulu waktu S2 menukil tesis saya judulnya Ajwibat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an syubhatil mu'attilah fi sifat dzatiyah. Jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap syubhat-syubhat para penolak sifat dzatiyah. Saya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menukil dia sangat amanah. Ketika dia bilang si fulan bilang begini, saya cek di bukunya benar ada. Ketika si fulan bilang begini, saya cek di bukunya benar. Ibnu Taimiyah tidak nambah-nambahin, tidak kurang-kurangin. Bahkan dia menukil dari Ahlul Bidah sebagaimana mestinya. Kesimpulan saya orang ini sangat amanah. Makanya Allah berfirman, "La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah sampai kebencian kalian kepada seorang buat kalian tidak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adilah dia lebih dekat pada ketakwaan. Ayat ini kata Ibnu Taimiyah terkait orang kafir dan ahli tafsir menyatakan orang kafir. Meskipun orang kafir musuh kalian, kalau kalian menukil dari mereka jangan ditambah-tambahin. Meskipun kalian benci sama mereka, tidak boleh. Berbuat adilah. Berbuat adilah. Kita sekarang ahlul bidah nukil dari kita aneh-aneh. Ini kalau begini, kalau Wahabi begini, makalan begini. Ngomong kosong tapi ditambah-tambahin. Itu tidak adil dalam menukil. Kita nukil seadanya, kalau enggak, kalau iya. Jangan menggambarkan yang berlebihan. Allah akan tanya pada hari kiamat kelak. Ya. Soalnya kalau Wahabi menguasai suatu negara akan dibunuh orang-orang. Ini mana bunuh? Arab Saudi memang tukang bunuh orang. Antum kalau umroh ketakutan enggak masuk Arab Saudi? Bakalan dibunuh. Takut enggak? Enggak ada. Tapi ada yang mengesan kalau Wahabi, kan mereka bilang Arab Saudi Wahabi. Ya enggak ada masalah. Kalau Wahabi menguasai suatu negara, yang lainnya akan dibunuh, ditumpahkan darahnya. Subhanallah. Apakah seperti itu kenyataannya? Nah, lihat kenyataan. Ada ulama yang bilang begitu. Kamu kan bisa lihat kenyataan, bisa ulama ini benar, kok bisa nilai kenyataannya bagaimana? Kau saja ke sana tidak ketakutan. Jadi maksudnya seorang jujur meskipun musuh. Meskipun musuh. Dan saya dapati Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia menukil perkataan ahlul bidah, baik Mu'tazilah, Jahmiyah atau Asy'ariyah, dia nukil sebagaimana mestinya. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi, tidak dibumbuin, tidak. Kemudian dia bantah secara ilmiah. Jauh dari kata-kata kasar, ilmiah murni. Ilmiah murni. Seakan-akan dia seorang akademisi. Makanya orang kalau baca buku dia tenang karena dia tidak maki-maki. Berbeda dengan sebagian ulama, kalau kita baca mulutnya Masya Allah, maki-maki, ada sebagian ulama seperti itu. Bahkan ulama terdahulu, Ibnu Taimiyah enggak. Bahkan dia terkadang memuji musuh, terkadang dia bandingkan antara satu kelompok dengan kelompok. Bahkan falasifah Yunani saja dia puji sebagian, dia bantai sebagian. Ya. Adilnya Ibnu Taimiyah dan Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum buat kau tidak adil. Maka dalam masalah ilmiah kita harus amanah. Kita harus apa? Amanah. Saya cerita, saya pernah waktu di majelis S2 kita ada beberapa teman, kemudian waktu itu kita kebetulan diajar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, S3 bukan S2, S3. S2 apa S3? S3, majelis S3. Kemudian ada tugas satu orang tulis, kemudian dibuat paper atau dibuat makalah bagi semua, misalnya bagi 10 sama guru satu. Setelah itu tugas teman-teman cari kesalahannya orang. Kalau cari kesalahan dapat bonus, yang bisa bela diri juga bonus, dilatih supaya ilmiah. Qadarullah ada kawan saya tulis, terus dia nukil perkataan orang ulama, tapi dia tidak nisbahkan kepada ulama tersebut. Dia terkesan plagiat. Maka saya ketika itu Syekh Abdul Razak sangat marah. Karena ini tidak amanah. Dia marah. Saya jarang lihat dia marah, tapi dia marah sekali. Karena maksud dia kamu sudah sampai S3 kemudian tidak amanah, ini perkara besar bagi saya. Ya, sampai saya bilang saya bisa keluarkan kau dari sekolah juga saat ini kalau saya mau. Maksudnya saya benar-benar marah. Karena plagiat artinya amanah dalam ilmiah itu sangat penting, kecuali tidak sengaja. Tidak ada orang yang luput dari apa? Kesalahan, tidak sengaja tapi menyengaja. Nah, ini yang berat. Oleh karenanya masalah amanah ilmiah itu juga penting ya. Kalau karya orang kita sebut karya orang, jangan kita nukil seakan-akan karya kita sendiri. Kemudian juga amanah banyak ya.
Di antaranya amanah dalam menyimpan rahasia, yaitu menyimpan rahasia jangan diumbarkan ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza hadatsa ar-rajula bihaditsin tsumma altafata anhu fahiya amanah." Kalau ada seorang laki ngomong sama kita empat mata, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Ini amanah, tidak boleh kita sebarkan. Ada yang mengatakan dia berpaling, dia ngeliat gini ke kanan. Oh, enggak ada orang, baru dia ngomong. Ketika dia melihat kanan kiri, dia tidak ingin ada orang yang dengar, berarti amanah. Ada yang mengatakan ketika dia bertemu kita, dia meskipun tidak lihat kanan kiri, dia berpaling sudah jadi amanah. Karena dia ingin omong empat mata. Tidak mesti dia mengatakan rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan demikian. Kita tahu dia datang kepada kita empat mata berarti suatu rahasia. Ketika di grup, kemudian dia keluar dari grup, dia japri, jalur pribadi, berarti dia amanah. Tidak boleh kita sebarkan di grup. Tidak boleh. Ini banyak orang tidak amanah. Ya. Kadang dalam satu grup, ini pernah terjadi, grup sekian orang, 10 orang. Ini rahasia di antara kita ya. Jangan sampai ada yang tahu. Siap, tahu-tahu di screenshot keluar. Padahal anggota cuma 10 orang. Gimana kalau anggotanya 20 orang, apalagi banyak ya. Jadi enggak boleh pembicaraan japri tidak boleh keluar. Ini bukan konsumsi umum, beda antara konsumsi umum dengan konsumsi apa? Pribadi. Ya, enggak boleh, hati-hati. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang bicara dengan kita, kita amanah. Jangan kita bangga, oh saya tahu rahasia orang, saya tahu oh si fulan gini, si fulan gini. Itu namanya ember, mulut apa ember ya. Ya. Enggak boleh. Kalau sudah amanah maka rahasia maka tidak boleh kita sebarkan. Apalagi rahasia rumah tangga. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka istri adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi istri. Kita namanya suami istri banyak kekurangan di antara kita. Yang tidak diketahui oleh orang tua kita, tidak diketahui oleh kakak kita, tidak diketahui oleh adik kita, tidak diketahui oleh kawan karib kita, yang tahu istri kita atau suami kita. Maka ini rahasia di antara kita, tidak boleh keluar rumah. Baik dalam masa pernikahan maupun sudah cerai, enggak boleh. Enggak boleh, ini amanah. Sudah cerai aja enggak boleh, apalagi masih dalam masa pernikahan. Ada seorang bertanya kepada seorang alim. Maknanya dia bilang bagaimana? Dia sudah cerai wanita lain. Intinya ditanya bagaimana perempuan itu? Kalau dia istriku maka tidak boleh ceritakan, apalagi dia orang lain. Kalau dia istriku tidak apalagi orang lainnya. Maka hati-hati kita berusaha menjadi pakaian yang menutup aurat pasangan kita. Di antara juga Rasulullah menjelaskan ya, di antara syarrun nasi manzilatan indallah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tidak amanah dalam urusan ranjang. Kata Nabi, "Inna syarran nas manzilatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yaruhu yanshuru sirraha wa yatahaddatsu bima jarra bainahuma." Yaitu seorang lelaki mendatangi istrinya, istrinya mendatangi suaminya, kemudian mereka melakukan hubungan intim, kemudian suaminya cerita, "Saya tadi malam berhubungan istri saya begini, saya begini, saya begini." Ini enggak boleh. Ini buruk sekali. Bahkan Rasulullah melarang jika seorang wanita bertemu dengan wanita lain, fatan'atuha, kemudian dia ceritakan wanita tersebut kepada suaminya. Seakan-akan suaminya lihat wanita tersebut. Ini enggak boleh, amanah. Makanya para ulama ketika membahas apakah seorang wanita muslimah boleh ketemu dengan wanita kafirah dengan membuka, maksudnya jilbabnya, membuka sebagaimana ketemu wanita muslimah yang lain, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh, meskipun yang benar boleh. Di antara sebab kenapa tidak boleh, karena khawatir wanita ini tidak amanah. Sehingga dia cerita ke orang lain. Ya, kalau muslimah mungkin sesama amanah. Ya. Cerita, oh perempuan ini begini, dadanya begini, wajahnya begini. Ya, terkadang seorang cerita kepada suaminya, sehingga suaminya menghayal. Seakan-akan melihat wanita tersebut. Ini enggak boleh. Dan pernah ada kasus kenyataan. Karena kawan saya sendiri. Jadi istrinya, ada wanita, suaminya meninggal. Kemudian teman saya jenguk akhirnya istri teman saya itu ketemu wanita janda tersebut. Setelah itu dia pulang cerita sama teman saya. Itu janda begini. Akhirnya teman saya nikahin habis itu. Terbayang begini. Ya, maksudnya yang salah siapa? Istrinya sendiri ngapain cerita? Coba cerita jelek. Cerita gini. Akhirnya teman saya tertarik, dia cerita sama saya. Gara-gara istri saya sendiri, Ustaz. Akhirnya setelah masa idahnya dia langsung ya. Dia terfitnah gara-gara cerita aja, belum lihat langsung. Enggak boleh. Ya. Apalagi kita cerita istri kita sama orang, istri saya kalau saya gauli gini-gini, karena istri orang menghayal istri kita, enggak boleh.
Oleh karena nggak boleh seorang wanita kemudian punya teman-teman di HP cewek-cewek itu, Mas lihat ini teman saya ini loh gini, nggak boleh. Emang suami anti bencong tidak tertarik sama wanita? Dia tertarik sama wanita, ya nggak boleh. Ini amanah. Kita kalau pegang foto orang nggak boleh kita pamer-pamerkan, amanah nggak boleh, nggak boleh. Jadi intinya ini diantara amanah yang harus dijaga, rahasia istri, terutama masalah kaitan ranjang. Kadang-kadang suami ngobrol-ngobrol akhirnya bawa obrolannya ke arah situ, atau wanita ngobrol akhirnya tentang suami mereka. Ini hati-hati. Kalau ada masalah, ada problem, maka ketemu dengan orang yang perlu untuk didiskusi karena mencari solusi. Kemudian juga yang berikutnya amanah terkait pendengaran dan penglihatan, dan juga terkait dengan indera-indera yang lain. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW melarang seorang mencuri berita, mencuri pendengaran. Ada orang ngobrol, kita dekati, kita ikut dengar, nggak boleh ini. Di telinganya akan dituangin dengan emas, cairan tembaga yang panas pada hari kiamat kelak nggak boleh, ngeri. Kalau orang kita tahu dia tidak ingin kita dengar, jangan kita berusaha dengar. Kalau kita kedengaran, kita pergi aja, nggak usah dengar. Kecuali nggak sengaja, sudah jangan kita lanjutin, kita pergi. Kalau kita minta izin, boleh saya ikut bicara, boleh saya ikut dengar. Kalau enggak kita lagi space khusus ya. Amanah kita nggak boleh curi. Kemudian juga nggak boleh curi-curi pandangan, nggak boleh. Hati-hati pengkhianatan mata, hati-hati. Kalau nggak sengaja seketika kita balik, teman kita lagi buka HP kita lihat, nggak boleh ya. Kita lihat lagi istrinya lagi nonton Korea. Biar aja kalau maksiat kan berarti lihat ya. Kalau nanti mau tegur ya. Itu amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini harus kita jaga, pendengaran juga kita jaga. Terkait dengan hak orang. Terus amanah dari Allah, kita tidak boleh gunakan indera tersebut untuk hal-hal yang haram. Di antara amanah adalah amanah untuk memberi nasihat ketika diajak bermusyawarah. Kata Rasulullah SAW, al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pendapat adalah diberi amanah. Diberi amanah. Misalnya ada orang datang sama saya, Ustaz bagaimana si fulan? Saya harus tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Saya bilang dia sesuai, saya itu benar-benar kita ingin memberi nasihat, si fulan begini. Ada datang pernah saya Ustaz, ini ada si fulan antum kenal. Dia ada proyek 80 miliar sama saya. Ustaz, gimana menurut antum? Saya bilang afwan, saya cuma bermuamalah dengan dia tidak pernah urusan duit. Kalau urusan agama oke, urusan duit tanya orang lain, saya enggak tahu. Saya enggak boleh bilang, "Oh, dia begini." Enggak. Saya harus jujur, enggak tahu, kalau enggak. Kalau ada masalah, dia pernah ada masalah sama saya, kemudian dia tidak jujur, harus kasih tahu. Ada orang pernah kejadian aja, datang kepada saya, Ustaz, antum, saya ketipu sama si fulan. Si fulan ya, kenapa? Saya percayakan untuk bangun rumah saya ketipu ratusan juta, yang benar ya. Katanya dia pernah kerja sama antum. Iya, dia pernah kerja di rumah saya juga dan dia nipu juga saya. Antum kenapa sih nggak tanya-tanya? Saya nggak tanya, karena dia tunjukkan nih saya pernah kerja di rumah Ustaz Firanda. Ya benar, itu untuk nipu kamu. Coba kalau kau tanya saya nggak mungkin nyebar-nyebar keburukan dia. Harusnya kau tanya dulu, Ustaz benar nggak dia pernah kerja di rumah antum? Harusnya kan gitu. Ini kau langsung percaya aja, aduh. Akhirnya ketipu banyak. Jadi kalau minta nasihat atau musyawarah, ingat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyar mu'taman. Yang dimintai pendapat harus punya. Kalau enggak punya ilmu bilang saya enggak tahu. Kalau punya ilmu tentang si fulan tahu. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Fatimah bintu Abi Qais, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah melamarku. Siapa yang saya pilih?" Rasulullah jelaskan kekurangan mereka. Amma Abu Jaham fadarrabun lin nisa la yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham suka mukul istrinya. Kalau nikah suka pukul perempuan. Dia tidak pernah menanggalkan tongkat dari pundaknya, itu sering bawa tongkat pukul istrinya. Wa Muawiyah fasulukun lamal. Muawiyah miskin, tidak punya uang. Kemudian kata Rasulullah, "Inkahi Usama ibn Zaid." Nikahlah Usama bin Zaid. Maka akhirnya dia menikah dengan Usama bin Zaid. Itu Rasulullah menyebutkan kekurangan orang tersebut karena ini sedang minta pendapat, pendapat ya. Maka ini juga diantara terkait dengan amanah, maka kita harus amanah.
Secara umum amanah adalah tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian ditanya akan tanggung jawabnya. Dan yang paling berbahaya adalah amanah terkait dengan kekuasaan. Ini yang paling berbahaya. Amanah terkait dengan kekuasaan ini paling berbahaya ya. Rasulullah SAW bersabda, makanya ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Apa tanda hari kiamat? Rasulullah jelaskan, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'at. Kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Bagaimana amanah disia-siakan? Rasulullah menjelaskan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Jika perkara jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jika jabatan diserahkan kepada yang bukan apa? Ahlinya di antaranya. Ini penting, masalah berat ya. Oleh karenanya di antara amanah yang sangat berat, amanah yang terkait dengan banyak orang. Ketika seorang menjadi pejabat, maka pejabat itu kalau dia tunaikan amanah, pahalanya sangat besar. Tapi kalau dia melalaikan amanah, maka ancaman nerakanya juga sangat besar. Dia kalau enggak menggapai surga yang tertinggi, dia menggapai neraka yang paling parah. Makanya ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, Nabi sebutkan yang pertama imamun adil, imam yang adil. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan fal imamul adil ya afdalul mujahidin fi zamani atau kama qala. Beliau berkata imam yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Karena untuk bisa adil, untuk jujur, untuk menunaikan amanah sangat berat. Tapi kalau dia bisa, pahalanya sangat besar. Tapi kalau tidak, maka binasa. Rasulullah SAW berkata, innakum satahsiruna alal imarah, satahrisuna alal imarah. Kalian akan semangat untuk menggapai jabatan kekuasaan. Wa satakunu nadama yaumal qiyamah, dan kejabatan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kata Rasulullah, fa ni'mal murdiatu wa bi'satil fatimah. Sungguh sebaik-baik kesenangan tetapi seburuk-buruk hari akhirat. Fatimah itu yang berhenti dari sebaik-baik bayi yang menyusui, namun ujungnya kalau selesai menyusui sangat parah kata Nabi. Itu enak memang kalau jabatan dihormati kemana-mana, ini orang hormat semua, dikawal macam-macam. Tapi hari kiamat sangat mengerikan kalau tidak amanah. Kalau amanah alhamdulillah. Kalau tidak amanah binasa. Abu Dzar pernah berkata, "Ya Rasulullah, tastamiluni, wahai Rasul, tidakkah kau jadikan aku untuk urusin jabatan kenegaraan?" Fadaraba biyadi ala mankibi, kata Abu Dzar, Rasulullah pun menumpukan tangannya di pundakku. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, sungguhnya kau lemah." Bukan lemah iman, tapi lemah untuk ngurus-ngurus manajemen enggak gampang. Wa innaha la amanah, sungguhnya jabatanlah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali yang menunaikannya dengan haknya. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan menunaikan amanah yang wajib dia tunaikan. Kalau itu oke, kalau enggak binasa. Nikmatil murdi'ah wa bi'sati al-fatimah. Maka seorang waspada, dan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah amanah. Tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan kalian akan ditanya atas apa yang ditanggung jawab kepada kalian. Saya punya anak, punya istri, mereka Allah akan tanya saya tentang mereka. Sudahkah saya jalankan tugas sebagai suami terhadap istri saya, dan sudahkah saya jalankan tugas sebagai bapak terhadap anak-anak saya? Jangan enak aja bikin anak. Jangan enak aja kawin-kawin. Semua ada apa? Tanggung jawabnya. Semua tanggung jawabnya. Seorang yang punya yayasan, dia akan ditanya oleh Allah atas uang umat yang dia kumpulkan. Pasti ditanya. Makanya harus amanah. Menyalurkan uang tersebut
yang terbaik bagi sebagai donatur agar bermanfaat bagi donatur tersebut pada hari kiamat kelak. Jangan asal uang sudah kumpul, asal jajan belanja ini, bikin masjid, salah bongkar lagi. Ini uang umat, bukan uang endasmu ya. Bukan uang mamak lu ya. Ini uang umat ya. Bukan uang mak lu ya. Ini uang umat, kau harus bagaimana uang ini bisa optimal mereka dapat pahala pada hari kiamat kelak. Kadang orang bikin masjid hanya estetika yang diperhatikan, duit habis banyak, masjidnya ternyata kecil, sempit. Untuk bangun masjid tersebut ternyata sampai puluhan miliar, ternyata tidak efektif, tidak optimal. Ini dilarang oleh para ulama. Enggak boleh. Dan dibahas dalam buku-buku fikih. Di antaranya fikih seperti Al-Fiqhul Manhaji. Enggak boleh. Uang umat jangan sembarang. Uang kita aja enggak boleh sembarang, apalagi uang orang lain. Kalau enggak mampu untuk menyalurkan uang umat, enggak usah. Ngapain jebak diri dalam kesulitan? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kumpulkan uang umat, kemudian bikin yayasan, kemudian bikin suatu kegiatan sosial, kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Ini dari mana? Ini uang umat, bukan uang mak lo ya. Enggak. Gimana kemudian diwariskan kepada anak-anakmu, kepada istri-istrimu? Enggak boleh. Memalukan. Gimana hari kiamat kelak? Intinya masing-masing kita akan punya amanah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah apa lanjut? Saya sampaikan kisah orang terdahulu tentang menjaga amanah. Terakhir saya tutup pengajian kita dengan bagaimana amanah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ada dua kisah disebut oleh Nabi SAW tentang, atau beberapa kisah banyak, tapi di antaranya kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bercerita tentang orang terdahulu. Kata Rasulullah SAW, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seorang membeli bangunan dari temannya, tanah dan bangunan. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi iqarihi jarratan fiha dhahab. Ternyata ketika dia beli, dia dapati ada gentong isinya emas. Di bangunan tersebut, entah dalam tanah, entah dalam gentong isinya emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni. Maka dia pergi kepada penjualnya, dia bilang, fulan, ini punya kamu, ambil. Subhanallah, dia jujur, amanah. Bayangkan, itu emas harganya berlipat-lipat daripada rumah yang dia beli. Dia bilang, ini emas, ambil. Inna mashtaritu minkal arda walam abta' minkal dhahab. Saya cuma beli tanah dari kamu, saya tidak beli emas ini. Ambillah ini emasmu. Subhanallah. Berkata penjual, inna ma bi'tukal arda ma fiha. Saya jual engkau tanah dan isinya. Ambil aja, saya enggak perlu. Ambil aja. Apakah ada orang seperti di zaman ini? Sulit. Amanah banget ya. Sampai fatahakama ila rajul. Akhirnya mereka ribut, mereka bertahkim, berhukum kepada seorang. Bayangkan. Betul ya? Kalau kita betul ya? Ridho ya? Ridho ya? Jangan betul tanda tangan. Panggil notaris. Ridho ya? Itu kalau kita. Dia enggak. Ayo ambil ribut sampai suruh ambil sampai enggak mau ambil. Ribut. Luar biasa. Amanah bagaimana? Luar biasa. Maka akhirnya mereka pergi ke seorang, akhirnya orang itu bertanya, kau punya anak? Punya. Satu punya anak laki, yang perempuan, kawinin berdua itu. Udah kawin anak kalian, ini harta buat ngurusin apa? Mereka. Pada ribut ya. Luar biasa. Karena hakim juga nggak bilang punyamu, karena sama-sama nggak mau. Takut amanah ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Luar biasa. Ini kisah pertama. Kisah kedua saya pernah sampaikan, ini cerita Nabi juga, namun panjang, cuma saya singkatkan aja. Ada kajian khusus tentang kisah tawakal. Ada kajian saya pernah di YouTube, saya ceritakan aja kisahnya. Ada seorang dari Bani Israel, dia minta pinjam uang 1.000 dinar. Saya pinjam uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1 dinar 4/4 gram emas. 1.000 dinar berarti 425 gram emas, setengah kilo. Setengah kilo sekarang banyak atau sedikit? Banyak lah. Setengah kilo berapa juta? Sekarang 1 gram berapa? 1 miliar lebih. Setengah kilo 1 miliar lebih. Banyak lah itu ya. Banyak. Maka dia pinjam uang 1 miliar atau setengah kilo. 1.000 dinar. Kemudian orang yang dipinjamin
yang mau dipinjam, yang mau kasih pinjam bilang, "Mana saksi?" Ini banyak, ini bukan sedikit, 1.000 dinar. Kata orang tersebut, "Cukup Allah jadi saksi yang mau pinjam." 1.000 dinar, Allah jadi saksi. Waduh, agak repot juga. Kata dia, "Kalau gitu datangkan penanggung jawab. Kalau kau nggak bisa bayar, harus ada kafil penanggung jawab." Kata dia, "Cukup Allah penanggung jawab." Waduh. Berat. Kata yang mau pinjamin, "Engkau benar. Ya udahlah, cukup Allah jadi saksi. Cukup Allah sebagai penanggung jawab." Kemudian dikasih 1.000 dinar. Nanti bayar waktunya ada. Waktu sekian kau harus bayar. Ada jatuh tempo. Maka akhirnya waktu berjalan, ketika waktu jatuh tempo dia mau bayar. Orang ini dia sudah cukup 1.000 dinar. Maka dia cari kapal untuk nitip orang untuk antar 1.000 dinar ini kepada yang pinjamkan dia uang. Dia tepat waktu orang ini. Ketika dia cari-cari, ternyata kapal nggak ada. Kapal nggak datang-datang. Padahal sudah jatuh tempo. Dia tidak ingin melanggar jatuh tempo tersebut. Kalau dulu kan, kalau sekarang kayak ada WhatsApp, kapal nggak ada besok ya. Atau kapal mungkin datang sekali-sekali, cuma 1 bulan sekali, 1 bulan. Jadi kalau tidak bayar sekarang, mungkin kapalnya telat. Dan tidak ada telepon ketika itu. Akhirnya dia tawakal kepada Allah, dia ambil kayu, kemudian dia lobangi, kemudian dia masukin 1.000 dinar, 1 miliar dimasukin. Kemudian dia lepas ke laut. Ya. Dia bilang, "Ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulan alfa dinar." Ya Allah, ini Nabi cerita kisah ini. Dia bilang, "Ya Allah, engkau tahu aku pinjam uang sama si fulan 1 miliar. Dan dia minta kepadaku penanggung jawab." Saya bilang, "Engkaulah penanggung jawabku." Dia minta kepadaku saksi, aku bilang, "Engkaulah saksiku." Dan dia ridho engkau sebagai saksiku, dan dia ridho engkau sebagai penanggung jawabku. Dan aku sudah mencari kapal untuk mengirim uang ini kepadanya, tapi aku tidak dapat kapal. Dan aku titip uang ini kepada engkau ya Allah, kirimkan kepadanya. Dia lempar ke laut. Subhanallah. Kalau kita bilang majnun kalau gitu. 1 miliar. Nanti dimakan ikan paus. Subhanallah, dia bilang begitu. Yakin kepada Allah dan amanah, tidak ingin telat sesuai dengan jatuh tempo. Kapal nggak datang, maka dia lempar. Ini menakjubkan, dia lempar, ya. Kemudian dia pergi lagi. Terus dia tidak pasrah, ya sudahlah. Kalau sampai enggak, saya sudah berusaha. Enggak, dia tetap berusaha cari uang lagi. Karena itu belum tentu belum sampai. Akhirnya dia masih cari kapal yang lain. Akhirnya dia pun dapat kapal dan dia naik kapal tersebut menuju kampung yang kasih pinjam uang. Dan ketika waktu jatuh tempo, yang minjemin uang tunggu di laut. Ini mana kapal nggak datang-datang nih? Katanya kapal ini datang dia sama uangnya. Ternyata tidak ada kapal, berarti tidak ada uang. Akhirnya tiba-tiba dia lihat ada kayu yang ada uang tadi. Dia ambil untuk jadi kayu bakar tadinya. Subhanallah, gerakan hatinya untuk ambil kayu itu. Ini kayu apa? Buat kayu bakar. Iseng aja dia ambil, bawa ke rumah. Tatkala dia buka ternyata ada duitnya, 1.000 dinar dan ada tulisan. Ya. Tulisan ini uang untuk si fulan dari saya. Subhanallah. Oh, sudah selesai. Berarti sudah bayar utang. Bayangkan kayu itu sampai, Allah yang kasih sampai, ada tulisan, ada duit. Ternyata orang itu cari kapal, dapat kapal, dia nyusul. Bayangkan akhirnya dia bawa uang lagi 1.000 dinar. Subhanallah, bawa lagi 1.000 dinar karena dia belum tentu sampai, kan dia daripada dosa. Dia kan yang penting daripada dosa, dia taruh uang. Akhirnya dia bawa lagi meskipun terlambat, bawa 1.000 dinar. Kemudian dia datang kepada orang yang kasih pinjam uang. Terus dia minta maaf karena keterlambatannya. Dia bilang, "Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bi malik." Kata dia, "Demi Allah, saya sudah berusaha cari kapal supaya ngantar duit kamu, saya enggak dapat. Fama wajadtu markaban qabladi ataitu bihi fihi." Ini kapal yang paling cepat yang saya dapat. Qadarullah, saya terlambat, minta maaf. Subhanallah. Orang ini bilang, kok ada kirim sesuatu enggak? Kayu. Sebenarnya orang ini dia bilang, "Saya kan sudah bilang." Dia tidak bilang saya ada kirim, enggak. Subhanallah. "Saya kan sudah bilang, saya tidak dapat kapal. Saya baru dapat kapal sekarang ini."
Dia tidak ngaku saya pernah kirim. Sebenarnya orang kalau kita, wali ya, ternyata sampai saya wali ternyata. Lihat orang ini luar biasa. Dia tidak cerita, dia tidak ngaku. Dia tidak bilang tidak. Dia langsung nimpali kan. Kau pernah kirim sesuatu enggak? Kan saya sudah bilang, demi Allah ini kapal tercepat yang saya dapatin. Makanya saya terlambat. Akhirnya orang ini juga amanah, dia ngaku. Dia bilang sudah cukup, Allah sudah bayarin kamu. Subhanallah. Allah kirim lewat kayu. Kemudian dia pulang. Subhanallah. Mana yang lebih amanah antara dua orang ini coba? Luar biasa. Mana yang lebih amanah kira-kira? Kalau pikiran kita dua orang gila dua-duanya. Kalau orang zaman sekarang ini orang gila. Subhanallah. Dua-duanya orang soleh. Yang satu dengan tawakalnya ngirim dan dia tidak bilang, oh ya memang saya yang kirim. Ternyata Allah sampaikan ya, luar biasa. Kemudian bikin podcast, bikin apa? Dia enggak ada. Dia enggak ngaku. Subhanallah. Dan orangnya juga jujur. Kalau dia enggak jujur, kasih lagi sini. Saya cuma bercanda tadi nanya-nanya, sini duit. 1 miliar bohong sekali enggak apa-apa, tinggal bertobat sama Allah kata. Jadi ini kisah amanah luar biasa yang pernah terjadi. Rasulullah ceritakan ada manusia model begini ada. Dan setiap yang kita lakukan Allah melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Wallahu taala alam shawab. Sudah malam sekali. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita besok. Tanya jawab tunda besok aja ya. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.